Purnawirawan saya seperti Bapak udah jelas. Ya, seharusnya TNI juga mengerti akan hal itu. Beliau tuh satu-satunya tentara yang pernah menjabat sebagai panglima itu sampai 10 kali. Yang lainnya enggak. Saya hanya 1 kali jenderal, tapi 1 kali panglima, yaitu Panglima Kodam Diponegoro. Kalau Pak Harto itu ada, saya bisa sampaikan nanti 10 kali, 9 kali ke 10-nya itu beliau sebagai panglima tertinggi, hanya sebagai presiden, panglima tertinggi. Nah, itu ke 10. Itu ada. Jadi berarti ini kan merupakan satu tokoh TNI yang hebat ya. Dan ini benar ini. Dan itu dilaksanakan. Dan itu rencana serangan 1 Maret 49 itu benar-benar direncanakan di keraton oleh berdua itu dan sebagainya. Berarti kan itu suatu hal yang fakta. Tapi kenapa kok di dalam di dalam Kepresnya itu kok tidak ada? Di situ justru malah diganti peran dari Bung Karno dan Bung Hatta. Padahal Bung Karno dan Bung Hatta itu sedang ditahan. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan serangan umum 1 Maret itu. Manipulasi sejarah, penggelapan sejarah apa bisa? Ya, itu yang tadi saya katakan. Sekarang ya, kita sejarah itu penting, ya kan? Tetapi sejarah itu juga bisa membuat bisa dirubah sekarang, bisa diinikan. Nah, itu enggak Oleh karena itu, menurut saya menyarankan kepada pemerintah, tolonglah ini kalau bisa Kepres ini kemudian dimasukkan yang namanya Pak Harto ini dimasukkan di situ. Apakah tidak ada keinginan untuk menggugat atau gitu? Tidak ada. Saya hanya ingin menyampaikan ini sampai kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki lah. Gitu. Merevisi ya. Karena jangan saling salah menyalahkan. Nah, kalau kita ini ada punya kesalahan itu wajar. Tapi kalau sudah tahu itu, segeralah kembali ke jalan yang benar. Janganlah saling salah menyalahkan. Itulah persatuan dan kesatuan. Itu intisarinya. Jadi kalau saya mengatakan ini, bukan saya menyalahkan siapa. Well, bukan. Tapi kalau bisa, tolong diperbaiki. Itu bukan kesuksesan 3 saja. Semua rakyat, semua yang berjuang di situ, yang gugur apalagi. Sampai gugur di situ ya kan banyak. Posisi Pak Harto jelas di situ. Tetapi yang terpenting itu bahwa ini adalah bagus. Usulan ini dari usulan Pak HB9 itu sangat-sangat baik. Kemudian ini beliau tidak memutuskan langsung memerintahkan, tidak, tapi langsung tanya dulu kepada yang berhak. Yang berhak itu adalah Pak Dirman. Nah, Pak Dirman sebagai kemudian Pak Dirman mengarahkan di situ itu adalah di Jogja itu komandannya adalah Pak Harto. Jadi bukan sehingga yang akhirnya Pak Harto dengan Sultan itu terus Memang sudah takdir sejarahnya kan Pak Harto sebagai pemimpin kan? Iya, itu takdir. Apa Jenderal melihat di lingkaran Pak Jokowi ada orang-orang yang memang sengaja ingin menghapus peran Pak Harto? Itu bukan saya ya. Saya tidak bisa hal-hal yang seperti itu. Itu tidak bisa. Tapi apa yang sudah ada ini saya sampaikan akan lebih baik kalau misalnya ini dikembalikan. Salah siapa? Saya nggak ngerti. Ya, saya tidak pernah masalahkan itu. Pak, keberatan ini dari Bapak atau akan juga banyak sesepuh-sepuh Ya, saya juga tahu. Bapak kan karena memang pernah ada dari Pak Harto. Bagaimana dengan kalangan Saya rasa banyak ya, karena itulah sejarah ya. Sejarah. Jadi semua yang bukan
tentara pun yang sudah tahu sejarahnya ya banyak ya kan. Dan orang dulu sudah ada dari kurang tepat. Mohon izin ya, Pak Harto kan jenderal besar ya, TNI ya. Seperti ini kan sepertinya ketika namanya dihilangkan di dalam Kepres tersebut, harusnya seperti apa nih TNI? Kan ini kan seperti peran seorang tentara, peran militer itu dipangkas di dalam perjuangan kemerdekaan. Iya. Harusnya sikap TNI seperti apa Pak? Yang sekarang kalau purnawirawan kan seperti Bapak udah jelas. Iya. Seharusnya TNI juga mengerti akan hal itu. Beliau tuh satu-satunya tentara yang pernah menjabat sebagai panglima itu sampai 10 kali. Yang lainnya enggak. Saya hanya 1 kali jenderal, tapi 1 kali panglima, yaitu Panglima Kodam Diponegoro. Kalau Pak Harto itu ada, saya bisa sampaikan nanti 10 kali, 9 kali ke 10-nya itu beliau sebagai panglima tertinggi, hanya sebagai presiden, panglima tertinggi. Nah, itu ke 10. Itu ada. Jadi berarti ini kan merupakan satu tokoh TNI yang hebat ya, yang hebat. Harusnya TNI mengerti itu. Kalau TNI mengerti itu, berikanlah kepada pemerintah. Berikanlah itu kepada pemerintah. Contohnya sebagai tadi terakhir usulannya sebagai pahlawan nasional. Ya pahlawan nasional lah. Sebenarnya kalau kesalahan itu setiap orang itu sudah punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang tadi sudah dikatakan lagi oleh beliau kepada saya waktu itu. Nek ono menungso itu berbuat salah atau khilaf itu wajar. Jadi kewajaran itu. Tapi kewajaran itu jangan sampai menghilangkan semua prestasi, semua kehebatan, semua ini. Jangan. Nah, itu. Nah, ini yang perlu ya. Nek beda-beda politik itu jangan sampai ke arah situ. Politik itu. Nah, ini dasarnya sebaiknya dasar Pancasila. Kalau berdasarkan pada Pancasila, semuanya akan bagus. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini penting lagi untuk pendidikan ya. Itu ada Sabta Marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah ini harus diingat, ini sejarah dan ini harus diingat. Nomor 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai menghilangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ini yang banyak sekarang hilang. Ini yang sekarang banyak. Izin terakhir. Ya, betul. Apakah ada kaitannya Kepres tentang penghapusan